Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Sebelum kita mulai ibadah, kita simak pengumuman berikut ini. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Dervia Vera, 23 Juni. Persembahan minggu keempat ini dikhususkan untuk persembahan kasih dan persepuluhan, penginjilan, dan kas sosial. Persembahan bisa diserahkan kepada Ketua KP, Ibu Eni, kepada saya, Nana, atau transfer ke rekening berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Kini kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, dan untuk anugerah Tuhan yang masih kita nikmati hingga saat ini. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita memuji Tuhan, kita agungkan namanya, bahwa Tuhan ingin kita menjadi lebih dari seorang pemenang. Oleh kuasa
dalam setiap kami, anak-anakmu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami, segala sesuatu yang Tuhan sudah berbuat bagi kami, dan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh bersekutu bersama, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami nikmati sebentar lagi. Kiranya Tuhan kuatkan setiap hati kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat Tuhan, baik kita mengawali perenungan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk hidup dan diberikan kesempatan untuk boleh beribadah menyembah Engkau dan menikmati isi hati-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, beracaralah dalam seluruh pemberitaan firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu yang akan menjadi makanan jiwa roh kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir proses pemberitaan firman-Mu, kami bersandar kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masih lanjut pelajaran kita tentang peran Roh Kudus, dukungan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, dan masih banyak lagi yang kita akan bahas tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan hari ini kita akan melihat syarat bagaimana kita bisa menikmati dukungan Roh Kudus itu secara nyata dalam hidup saya dan saudara sekalian. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes. Jangan bosan dengan Injil Yohanes ya, karena ini adalah topik yang bagi saya sangat menarik sekali. Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saya ulangi lagi ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Setelah itu ayat yang ke-16, barulah Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan atau Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Ya, yaitu Roh kebenaran. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan secara dalam, yaitu ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku. Pertanyaannya begini, mengapa ayat ini ditempatkan mendahului ayat yang ke-16 di mana Yesus meminta kepada Bapa? Kok tidak langsung ayat yang ke-15? Untuk setiap janji Tuhan selalu diawali dengan apa? Ada kewajiban, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Ya, contohnya saja begini ya. Kalau kita ingin umur panjang, kata Alkitab, kita harus buat apa? Mentaati orang tuh. Taatilah orang tuamu. Jadi jangan lihat umur panjangnya, tapi lihat dulu syaratnya. Nah, pada waktu kita mengikuti, wah ini saya diberi kok, kenapa saya tidak dikasih umur panjang, kenapa begini-begini, kenapa orang itu tidak umur panjang? Jangan-jangan dia tidak melihat syarat sebelumnya. Dan apa saja di dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, dan firman Tuhan, sebelum janji Tuhan selalu ada bagian kita, yaitu syarat yang menjadi bagian saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini pun kita memperhatikan bahwa pada waktu Tuhan Yesus mau minta Roh Kudus yang penolong yang lain yang akan menolong kita, ada syarat sebelumnya. Syaratnya yaitu dikatakan di sana, jikalau kamu mengasihi aku, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti akan mentaati aku. Setelah itu Yesus berkata, maka aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan seorang penolong. Jadi nas ini sebenarnya memaparkan dua kebenaran atau dua fakta atau hal penting tentang syarat seseorang atau orang percaya untuk mengalami pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya.
Ya, syaratnya. Yaitu apa syaratnya? Pertama, mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan dan perintah-perintahnya. Jadi dua hal itu syarat. Tapi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada satu kata penting yang saya ingin bawa kita hari ini. Jadi dua hal itu akan kita bahas minggu berikut, yaitu ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku. Mengapa Yesus menggunakan kata jikalau ini justru kepada para murid-muridnya? Ya, sekali lagi, justru kepada para murid-muridnya yang secara notabene jelas-jelas adalah muridnya yang sudah belajar bersama dengan dia, sudah mengikuti dia dengan setia walaupun melewati berbagai masalah. Kenapa kok justru itu ditanyakan kepada mereka? Ini kan sebuah pertanyaan yang bagi saya ini mendasar. Ya, kenapa dia bertanya kata jikalau? Ya, kenapa jikalau ini? Ya, nah kenapa Ibu Saudara sekalian? Kata jikalau yang ditempatkan pada kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus masih butuh sesuatu sebelum dia meninggalkan mereka dari kasih murid-muridnya ini. Walaupun mereka saat itu adalah murid yang sudah membuktikan diri belajar bersama dengan Yesus, setia mengikuti Yesus melalui berbagai proses hidup, tapi belum tentu mereka sungguh-sungguh sampai kepada titik kasih yang Yesus mau. Yang kedua adalah bahwa bukan saja mereka sudah belajar dari Yesus, bersama Yesus, tapi mereka juga meskipun para muridnya itu sudah setia mengikut Yesus, sudah menunjukkan kesetiaan mereka melewati berbagai tantangan untuk mengikuti Yesus, tapi Yesus masih bertanya, masih meragukan apakah mereka masih mengasihi. Padahal mengasihi Yesus itu adalah syarat mutlak untuk dapat mengalami pemeliharaan Tuhan, dapat mengalami dukungan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, termasuk para muridnya kala itu dan juga saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang percaya hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun para muridnya itu telah menunjukkan kesetiaan mereka mengikut Yesus selama ya lebih 3 tahun lebih tadi, tapi belum tentu mereka memiliki kata pasti mengasihi Yesus. Kenapa? Karena masih dibutuhkan proses, masih dibutuhkan waktu, masih dibutuhkan beberapa faktor-faktor lain yang akan menunjang apakah dia ini benar mengasihi aku atau tidak, akan dilihat dari beberapa fakta atau faktor-faktor lain. Jadi karena itu jemaat Tuhan, kata jikalau ini itu mengandung sebuah kebenaran yang perlu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian koreksi pada diri kita. Sama seperti pada waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu mengasihi aku atau tidak? Ya kan? Karena itu di pasal yang ke-21 Injil Yohanes kita bisa melihat di sana bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Oh iya, saya mengasihi engkau, tapi masih tanda tanya. Ya, ditanya lagi, apa benar engkau mengasihi aku? Iya benar. Yang pertama dia mengasihi berdasarkan fakta bahwa dia sahabat dengan dia murid Yesus. Yang kedua dia mulai agak ke dalam, oh iya saya keluarga, saya ini kasih dalam hubungan kekeluargaan saya sebagai muridnya yang memiliki hubungan keluarga yang begitu dalam yang disebut dengan kasih filia. Tapi Yesus melihat itu bukan kasih yang kuat. Ya, kenapa? Karena sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan sudah menjadi anak Allah, nama sudah terdaftar di surga, menjadi warga kerajaan surga, harusnya seorang murid Yesus, seorang anak Allah, seorang warga kerajaan surga itu memiliki kasih, bukan kasih yang filia. Apalagi kasih eros itu tidak mungkin. Ya, bukan kasih filia, tapi kasih yang bagaimana? Kasih yang dibutuhkan oleh Tuhan di sana adalah tentu kasih yang mencirikan kasih status kita sebagai warga kerajaan surga. Kita tentu akan memiliki kasihnya Bapa kita yang disebut dengan kasih agape. Nah, inilah yang kemudian mengapa Yesus bertanya kepada para muridnya dan juga tentu kepada saya dan Bapak Ibu sekalian hari ini,
jikalau kita mengasihi Dia, maka akan ada kalimat selanjutnya. Buktikan kasih itu melalui apa? Ketaatan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesalahan kasih para murid ini terletak pada bahwa ternyata mereka itu nampaknya mengasihi Yesus masih sangat kuat sekali berdasarkan rasa ego mereka, yaitu kepentingan mereka. Adalah pertama kita melihat di sana ya, mereka sedih sekali pada waktu si Yesus berkata kepada mereka bahwa saya akan meninggalkan kamu, saya akan pergi kepada Bapa, tapi saya akan minta seorang penolong yang akan menghibur dan sebagainya. Mereka sedih. Dengan kata lain, sesungguhnya mereka sama sekali tidak rela Yesus meninggalkan mereka. Kenapa mereka tidak rela Yesus meninggalkan mereka? Karena mereka selalu mau Yesus bersama-sama dengan mereka untuk menolong mereka setiap saat, memenuhi kebutuhan mereka, menyelesaikan masalah-masalah mereka. Salah nggak sih kasih itu seperti itu? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan kasih yang Tuhan Yesus mau. Karena sifat kasih seperti itu adalah sifatnya egois. Hanya mau Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bukankah itu hari ini yang paling banyak kita temui di kalangan orang Kristen? Hari ini kan permintaan orang selalu apa? Minta Tuhan berkati, minta Tuhan buat sukses, minta Tuhan berikan kesehatan, minta. Salah enggak sih? Tidak, Bapak Saudara sekalian. Tapi ada begitu banyak akhirnya orang tidak mau Tuhan itu jauh dari dia supaya senantiasa memenuhi kebutuhannya. Tapi kita lupa bahwa kasih itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Coba perhatikan dalam ayat itu, mereka sedih banget pada waktu itu, seolah-olah Tuhan kehilangan, berarti kalau sudah ada dia buat, tidak ada lagi yang menolong kami, tidak ada lagi yang bisa berbuat ini untuk kami, semuanya kan untuk kami. Sekali lagi saya mau katakan, salah gak? Tidak, cuma belum memenuhi yang Tuhan inginkan, yaitu sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang warga kerajaan surga, orang yang sudah diselamatkan, tentu kita punya ciri, punya sifat khas sebagai seorang anak Tuhan, hidup di dalam kasih agape yang tidak egois. Kalau kemudian akhirnya muridnya cuma minta diberkati, dibuat sukses, minta dibuat untuk semuanya baik dalam keadaan baik saja, ya akhirnya visi dan misi kerajaan Allah itu tidak jalan. Ya, saya melihat data dari riset bilangan atau bilangan riset bahwa dalam masalah pandemi COVID ini itu ada dua dampak yang terjadi terhadap kehidupan bergereja atau orang Kristen. Ada orang yang melihat pandemi COVID ini justru peluang untuk memberitakan Injil, dan walaupun mereka tidak beribadah di gereja, itu kesempatan untuk mereka cari lubang, mendoakan orang, menelepon orang, mengontak orang, memberikan firman kepada orang yang sudah terbuka hatinya. Ya. Tapi ada orang yang justru, ini pandemi ini, tidak boleh kegiatan apa di gereja, ya sudah kita stop. Nah itu adalah dampak yang lain, yang tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Nah ini yang berbahaya, itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, dan kita harus melihat hal ini. Kalau kita ingin mengalami pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita, dukungan Roh Kudus dalam hidup kita, penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita, miliki kasih agape, miliki kasih sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang warga kerajaan Tuhan yang ditempatkan oleh Tuhan di dunia ini untuk kita meneruskan visi misi Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen salah persepsi di dalam statusnya sebagai seorang Kristen. Dia pikir bahwa dia seorang yang diberkati Tuhan, egoisnya saja, egonya yang dia mau supaya Tuhan berkati. Tapi tiba saatnya Tuhan minta kita untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan visi, misi, untuk kepentingan Tuhan, mentaati perintahnya, kita sembunyi, kita cuci tangan, kita lempar ke orang lain. Itu tanda tanya besar. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus ini sebenarnya bukan saja teguran bagi para murid kala itu, tapi juga merupakan teguran bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, teguran bagi orang yang mengaku orang Kristen, percaya kepada Yesus, yaitu
tegurannya semacam apa? Sekaligus merupakan sebuah peringatan. Peringatannya seperti apa? Mungkin kadang kita berpikir, kita mengira bahwa kita sudah mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kita tidak taat kepadanya. Perhatikan, coba lihat korelasinya, hubungannya. Antara kasih dan taat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, itu pasti akan diwujudkan dengan mentaati Tuhan. Atau sebaliknya, ada orang yang sudah merasa taat kepada Tuhan, tapi belum tentu mengasihi Yesus. Karena ada banyak orang merasa begitu. Oh, saya sudah melakukan ini, saya sudah siap di gereja, sudah mentaati melakukan bagian saya. Tapi belum tentu dia melakukannya berdasarkan kasih. Nah, karena dia melakukan semua kewajiban tidak berdasarkan kasih, maka ketaatannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan itu menjadi sebuah beban berat sekali. Bukan saja sebuah beban, itu seolah-olah kadang-kadang orang merasa bahwa saya diperbudak oleh Pak Sas, oleh gereja. Jadi merasa bahwa tugas itu kewajiban untuk mentaati firman Tuhan, mentaati visi Tuhan, mentaati Tuhan itu sebuah perbudakan. Walaupun mungkin kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi sesungguhnya sikap kita menunjukkan seolah-olah ini adalah tekanan. Kenapa menjadi seolah-olah sebuah tekanan? Beban yang begitu berat. Karena kita tidak hidup mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya ini akan berlaku ya, untuk saudara-saudara yang sudah menikah atau yang sedang berpacaran atau yang sedang jatuh hati. Saudara tidak mungkin mau melakukan apa saja yang diminta oleh orang yang saudara sayangi kalau saudara tidak mentaati dia. Atau kalau saudara tidak mengasihi dia. Tidak mungkin saudara mau mentaatinya kalau saudara tidak mengasihinya dengan tulus. Ya. Jadi ya hal yang sama juga dengan anak-anak ya. Ada anak-anak yang berkata, "Oh ya, saya mengasihi orang tua saya, tapi suka membangkang terhadap orang tua." Itu tanda tanya. Itu artinya bahwa sesungguhnya tidak mungkin dia mengasihi orang tuanya dengan benar kalau dia suka melawan orang tua. Karena antara kasih dan ketaatan ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau hanya mengasihi Tuhan tanpa taat itu bukan kasih. Tapi kalau taat kepada Tuhan tapi tanpa mengasihi itu akan menjadi sebuah beban. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak kalimat-kalimat atau kata-kata di dalam Alkitab atau kitab suci yang menunjukkan kepada kita bahwa kasih tanpa ketaatan adalah sebuah kepura-puraan. Tapi sebaliknya, ketaatan tanpa kasih merupakan sebuah beban dan dianggap sebagai perbudakan. Ya, itulah sebabnya sudah saatnya bagi saya dan Bapak Ibu sekalian harus membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita dengan cara mengasihi Dia, mentaati Dia dan mentaati perintah-perintahnya. Itulah sebabnya Yesus mau agar murid-muridnya hanya taat kepadanya dengan berdasarkan kasih. Kalau kita mengaku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak mengasihi Dia, berarti kita mungkin belum tentu diselamatkan. Hari ini kan masalahnya kekristenan melalui sejarah membuktikan bahwa banyak orang yang menjadi Kristen itu hanya karena keturunan. Itu persoalan, itu masalah yang memang harus diperbaiki di dalam kinerja gereja atau kinerja anak Tuhan. Sudah saatnya kita mulai kembali kepada esensi, mulai kembali kepada substansi, hakiki dari pelayanan Kristus itu bukanlah kepada gereja, hanya dibawa kepada gereja. Ya, tapi sudah saatnya kita membawa orang kepada pribadi Yesus.
Sampai orang berjumpa dengan Kristus, mengalami keselamatan dalam Kristus, mengalami pembaharuan hati dan pikiran dengan Kristus. Saya percaya orang yang sungguh sudah diselamatkan, pasti dia akan memiliki kasih kepada Tuhan dan yang akan diwujudkan melalui ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang sudah yakin, orang percaya yang sudah yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamatnya, dan bahwa dia sudah diselamatkan hanya oleh Tuhan Yesus, bukan karena dia berbuat baik, bukan karena dia gereja dan seterusnya. Saya pastikan orang tersebut pasti mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus hati, dengan kasih agape. Kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih prioritas, kasih yang memberi waktu utama untuk Tuhan. Yang kedua adalah diwujudkan dengan bahwa saya mengasihi Tuhan dengan cara saya mentaati Tuhan dan firman-Nya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini bukan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian meniru saya atau kami sekeluarga. Saya sudah berkali-kali menjelaskan ini juga. Saya selalu punya buku untuk mencatat penghasilan saya, baik dari jemaat, sudah dipotong per puluhan. Kadang saya dapat juga di luar dari itu, misalnya ada anak Tuhan yang kasih persembahan ulu tuai atau ucapan syukur, itu kan tidak dipotong per puluhannya, itu saya harus hitung. Kenapa Bapak saya kalian? Ini bukan mengatakan saya lebih baik, bukan. Tapi saya merasa hidup saya itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan satu-satunya Tuhan sumber hidup saya kan hanya Dia yang punya hidup. Maka saya harus membuktikan saya mengasihi Dia. Tuhan itu tidak butuh uang saya itu. Tuhan tidak butuh uang saya. Tapi itu bukti bahwa saya mengasihi Dia, saya kembalikan. Nah, itu dikemanakan? Ya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya, selain itu kami dua juga punya akun. Saya baru mempraktikkan akun ini. Ada benih. Benih itu adalah benih Injil. Itu saya harus sisihkan benih itu untuk misi, untuk pelayanan misi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kas misi kita kurang ya Nana ya? Nana, kas misi kita kemarin berkurang. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa tidak ada kas misi itu kurang jika anak Tuhan itu sadar bahwa ini milik Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk visi Tuhan, untuk misi Tuhan. Ada dua hal, persepuluhan dan benih. Nanti kita akan bahas ini lain kali. Kenapa Bapak sekalian? Itu semua ini tidak bermaksud untuk Bapak Ibu Saudara mentaati atau meniru saya. Nanti kalau saudara tiru tanpa kasih kepada Tuhan karena sudah diselamatkan, itu akan menjadi sebuah perbudakan. Saudara akan pikir bahwa Pak Sas membudakkan atau gereja Kemah Injil membudakkan kita untuk mentaati. Itu nanti jadi beban berat bagi saudara sekalian. Karena itu koreksi baik-baik. Ini saatnya kita mengoreksi. Kalau kita ingin Roh Kudus itu bekerja leluasa dalam hidup kita, mendukung kita, menyertai kita, memelihara kita, hadir dalam kehidupan kita, kasihi Tuhan. Dengan yang diwujudkan melalui kita mentaati Tuhan dan perintahnya. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas secara khusus peran Roh Kudus di dalam menolong kita mengasihi dan peran Roh Kudus di dalam kita mentaati. Ya, dua topik ini kita akan pisahkan lagi karena masih panjang ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka pertanyaan Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan mengasihi, mentaati aku. Itu menunjukkan bahwa Tuhan mau saya dan Bapak sekalian mengawali mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara boleh mengalami bagaimana Roh Kudus itu mendukung kita secara nyata dalam semua aspek kehidupan kita. Ada begitu banyak hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara nanti akan alami, akan temui. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang rasanya tidak masuk akal, hal-hal yang sudah buntu, hal-hal yang sudah tidak bisa berbuat. Oh, ada aja cara Roh Kudus menolong kita.
pada saat kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, pada saat kita berhadapan dengan masalah-masalah, pada saat kita berhadapan dengan pertanyaan orang yang tidak bisa kita jawab dengan akal kita, kok tiba-tiba Roh Kudus memberikan kekuatan dan hikmat bagi kita untuk berbicara. Itu adalah tanda-tanda atau cara-cara nyata di mana Roh Kudus mendukung saya dan saudara sekalian. Akan ada begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, sebelum kita bahas kepada 2 poin yang selanjutnya, mulailah mengoreksi diri kita. Jikalau, artinya apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan yang diwujudkan dengan mentaati Dia, maka Roh Kudus akan leluasa mendukung saya dan saudara sekalian. Dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sadar, ya, supaya jangan kita selama ini hanya mengasihi sebagai sebuah beban, apalagi mentaati seolah-olah itu sebuah perbudakan dari Tuhan atau dari gereja atau dari pendeta untuk kita. Itu sebuah pemahaman yang sangat jauh dari firman Tuhan. Kalau kita anak Allah, hiduplah sebagai sifat anak Allah di dunia ini. Miliki kasih Allah, kasih agape, kasih sebagai warga kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa terkadang kami terjebak dalam pemahaman yang agak jauh dari firman-Mu, bahwa kami sudah merasa puas menjadi seorang Kristen, orang gereja yang melayani, hamba Tuhan, pengkhotbah yang hebat, dan banyak hal. Tapi pertanyaan Yesus kepada kami hari ini perlu kami renungkan secara dalam. Karena melayani aktivis gereja atau anak Tuhan tidak mencirikan, tidak menggambarkan kami sudah mengasihi Engkau dan mentaati Engkau Tuhan. Dibutuhkan proses, dibutuhkan faktor-faktor lain, dibutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan dibutuhkan sebuah komitmen kami. Dan hanya apabila kami benar-benar sudah menjadi anak Tuhan, karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang telah rela mati, berkorban bagi kami salib untuk menyelamatkan kami, memisahkan, memindahkan kami dari alam maut ke alam hidup atau ke surga, maka rasa kasih atas pengorbanan Tuhan kepada kami itulah yang akan mendorong kami akan mentaati Tuhan dan perintahnya, sehingga pada waktu tiba gilirannya, setelah Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan, memberikan kehidupan, memberikan makan, memberikan uang, memberikan apapun yang kami kerjakan, yang kami minta dari Tuhan hari ini, tapi tiba saatnya Tuhan minta untuk kami ikut ambil bagian dalam visi dan misi-Mu, dalam perintah-Mu, kami akan melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita, karena itu bagian dari kasih kami. Tapi jika tidak, jika kami hari ini hanyalah seorang anggota gereja, kalau hari ini kami hanyalah seorang orang Kristen saja, pada saat Engkau meminta kami untuk ambil bagian di dalam visi-Mu mentaati Engkau, itu akan menjadi sebuah perbudakan besar yang membebani kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau tolong kami supaya hal seperti itu tidak terjadi di dalam kehidupan umat-Mu atau jemaat-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Karena itu akan merugikan dirinya sendiri. Sudah ikut Tuhan dengan beban berat seperti itu, tahu-tahu pada waktu meninggal dunia ini Tuhan tidak kenal, Tuhan tidak terima kami. Tidak ada jaminan Roh Kudus dalam hidup kami. Olehnya Roh Kudus, ampuni kami jika selama ini kami hanya menjadi orang Kristen yang hanya melakukan kewajiban kami karena kami taat kepada Kristen saja, atau karena kami sebagai anggota gereja, atau karena kami pengurus gereja. Tapi selebihnya kami tidak pernah melakukan apapun di dalam kegiatan gereja kami di sini berdasarkan kasih karena kami mengasihi Tuhan. Ampuni kami dari semua sikap ini, ya Bapa. Pulihkan supaya kami sadar dan boleh bertobat dari semua itu. Memang ini adalah cara iblis untuk membuat kami tak sengaja atau tak sadar semakin dijauhkan dari Tuhan. Tapi kami merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Karena itu Roh Kudus, sekali lagi mohon Engkau menolong kami melalui firman-Mu yang baru saja kami pelajari hari ini, supaya Engkau mau membuka mata hati kami dengan rendah hati,
ego kami yang begitu merasa paling hebat, paling pinter, paling akunya tinggi sekali, hancurkan oleh Roh Kudus supaya kami boleh kembali memiliki hati Bapa, hati Yesus, hati seorang anak yang setelah dihancurkan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga memiliki hati sebagai seorang anak Allah. Sehingga kami akan tampil sebagai seorang anak Allah dalam kehidupan kami, bukan saja dengan dalam gereja, tapi juga dengan orang di luar, menjadi saksi yang nyata bagi orang lain. Berkati kehidupan kami sehari-hari, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, kami bersyukur untuk Bu Sajila yang sudah mulai pulih, Tuhan sempurnakan. Demikian juga untuk Bu Daud, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Istrinya Pak Dede atau Mbak Widya sudah mulai pulih, Tuhan sempurnakan. Dan anak Tuhan lain tidak dapat kami sebut satu persatu yang mungkin kondisi fisik mereka sakit, Tuhan jamah pulihkan yang kuasa-Mu. Juga pekerjaan anak-Mu Tuhan, wira swasta dan juga pegawai negeri atau PNS, dan apa saja pekerjaan-pekerjaan usaha bisnis yang sedang dilakukan oleh anak Tuhan hari ini, Engkau berkati, campur tangan dalam semuanya Bapa, menolong mereka supaya mereka semua boleh tetap takut Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan untuk semua pekerjaannya. Demikian juga pendidikan anak-anak Tuhan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dukung mereka dengan hikmat marifat-Mu, karena Engkau sumber hikmat kami Tuhan. Berkati walaupun sementara ini masih harus belajar secara mandiri di rumah dengan tanggung jawab kami kepada Tuhan untuk jujur melakukan kewajiban kami, kiranya Tuhan akan menolong anak-Mu supaya mereka boleh belajar dengan benar, dengan baik. Demikian juga yang masih dalam kandungan, Tuhan berkati sampai saat Engkau izinkan hadir di dunia ini, Engkau campur tangan supaya boleh lahir dengan selamat. Demikian juga yang masih kecil, Tuhan berkati, dan berbagai kebutuhan pergumulan hidup dari setiap anak-Mu Tuhan Engkau penuhi, termasuk mereka yang sedang bergumul untuk masa depan. Anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada, Engkau pakai kami menjadi alat Tuhan, sehingga kami menjadi murid sejati Yesus, bukan murid gereja Kemah Injil, bukan murid pastor teman pada saat gereja ini pasif atau non-aktif, maka kami pun juga ikut non-aktif di dalamnya, karena kami berpikir kami hanyalah beraktivitas berdasarkan kegiatan yang ada di gereja. Oh, ampuni kami Tuhan dari semua pemahaman-pemahaman yang keliru dari kehidupan kami sebagai murid-Mu, yang tanpa sadar kami menyedihkan hati-Mu, mengecewakan Engkau Tuhan, karena kami berpikir kami adalah anak Tuhan, tapi sesungguhnya kami hanyalah anak gereja, kami hanyalah anak seseorang, bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan visi misi-Mu di dunia ini ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus, dan pakai kami menjadi anak Tuhan, sungguh-sungguh menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang sungguh mentaati perintah-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga kebutuhan-kebutuhan operasional dari kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pelayanan multimedia yang harus tapping setiap minggu dari jam 11 sampai sore. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran bagi mereka untuk memproses semua ini ya Bapa. Dan juga Engkau memberkati pelayanan ini supaya sungguh-sungguh menjadi alat yang dapat menyebarkan kebenaran Tuhan, sehingga bukan hanya anggota gereja saja yang dapat menikmati firman ini di kelompok, di keluarga, tapi mungkin ada orang lain di sebelah yang bisa ikut mendengar kebenaran ini, sehingga mereka pun boleh mengerti kebenaran-Mu dan diselamatkan ya Bapa. Ini saatnya di mana kami sedang Tuhan izinkan untuk secara nyata berakses langsung ke lingkungan masyarakat keluarga di mana kami berada, untuk menyaksikan diri kami sebagai anak Tuhan dengan tetap beribadah di rumah, sehingga orang yang ada di rumah, yang ada di keluarga, ada di tetangga kami melihat kesaksian nyata hidup kami sebagai anak Tuhan. Berkati juga gereja kami, tanah air kami, berkati juga pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh setiap anak Tuhan, baik lembaga mahasiswa, lembaga masyarakat, juga gereja-gereja, sekolah-sekolah teologi. Tuhan berkati, pakai semua menjadi alat Tuhan yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga untuk pemerintah kami, negara kami, masyarakat kami Indonesia, Engkau berkati, dan terus menolong kami dalam masa pandemi ini supaya kami boleh tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga penyebaran dari COVID ini boleh kami kurangi, paling tidak semakin hari semakin berkurang aktivitas penyebarannya saat kami mentaati semua aturan yang ada, sehingga negara dan bangsa masyarakat kami Indonesia boleh mengalami kemenangan atas peperangan atas COVID ini ya Bapak. Tolong Tuhan Yesus, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, beri hikmat, kekuatan, kesabaran baginya, semangat untuk tetap melindungi bangsa dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak.
untuk semua kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ada juga terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami akhiri seluruh kegiatan ibadah kami pada hari ini juga dengan mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Siapapun namanya yang sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan yang ulang tahun, Tuhan memberkati mereka. Tuhan terus menolong mereka ke depan dalam semua aspek kehidupan mereka ya Bapa. Kami sudah melakukan bagian kami dalam ibadah ini, baik pelayanan singer, liturgos, pemain musik, penyampai informasi, demikian juga persembahan-persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan di keluarga kami masing-masing, baik perpuluhan yang milik-Mu kami kembalikan, persembahan kami mengasihi Engkau, juga korban-korban kami, ucapan syukur kami, kiranya semua yang kami lakukan itu membuktikan kami mengasihi Engkau yang diwujudkan dalam ketaatan kami. Dan Tuhan tidak buta melihat ketulusan hati kami di rumah kami masing-masing melakukan sesuatu yang menunjukkan kami benar-benar anak Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber damai sejahtera kita yang sejati, akan senantiasa memberkati, memelihara, menguatkan, meneguhkan saya dan Bapak Ibu sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di dalam naungan kasih setia Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman. Pengumumannya adalah yang pertama adalah keputusan rapat BPJ bahwa pada prinsipnya boleh-boleh mengadakan ibadah di gereja selama memenuhi beberapa kriteria. Kriterianya sudah harus siap tempat cuci tangan ya kita sudah punya, sudah harus siap paling kurang 2 pengukur suhu kita sudah punya, lalu buka 1 pintu oke ya, tapi persoalannya pada waktu pulang harus waktu masuk dicek, tapi waktu pulang nanti khawatirnya pulangnya malah berudul pulang, nah itu bahaya ya kan. Dan berikut adalah semua kelengkapan itu. Selain itu kita harus punya yang namanya petugas atau panitia gugus COVID. Nah kita belum ada yang siap untuk hal itu sehingga kita pending untuk kegiatan itu. Yang berikut adalah yang boleh beribadah hanya mereka yang berusia 12 tahun 0 sampai 12 tahun. Yang boleh beribadah adalah 12 tahun sampai umur 60 tahun. Selebih 55 ya, 55 tahun ya, umur 12 atau 15 sampai umur 55 tahun. Yang di atas 55 tahun, di bawah 15 tahun tidak boleh ikut ibadah di gedung. Ya, kalaupun ada di ibadah di gedung, kalau ruangannya kecil itu hanya boleh 20% dari kapasitas gedung itu. Ya, kalau gedung kita kapasitasnya cuma 100, berarti 20% itu cuma berapa? Itu maksimal, ya, maksimal yang bisa dilaksanakan. Bisa tolong angkat jemuran saya? Sudah, oke, baik. Ya itu berikut adalah selain itu ini juga yang ternyata Bapak Ibu sekalian yang kemudian diamati dan ditekankan berkali-kali oleh Ibu Bimas Kristen Kota Surakarta adalah jangan lupa Bapak Ibu sekalian, dia bilang boleh ini tapi jangan lupa ini ada undang-undangnya. Artinya apa? Kalau undang-undangnya sudah ada, begitu terjadi sesuatu di jemaat itu, misalnya ada yang sakit dan ternyata adalah positif dari sisi itu, maka gereja itu akan ditutup, akan disegel, warganya akan diangkut semua untuk di karantina, apakah karantina mandiri nanti dan seterusnya. Nah ini kan menjadi dampak yang jauh lebih luas. Nanti malah tewas kita ingin beribadah di gereja, tahu-taunya kita tidak bisa ada kegiatan, tidak bisa bekerja dan sebagainya. Kan ini karena itu kita tidak, akhirnya majelis memutuskan untuk atau pengurus gereja memutuskan dan wajib juga harus pakai masker. Petugas termasuk saya hari ini saya copot tadi harusnya pakai ini ya. Jadi petugas wajib pakai ini masker, nah ini pakai masker dan sebenarnya juga ini tidak boleh pakai AC juga tidak apa-apa hari ini ya, asal orangnya masih kurang lah ya.
Tapi kalau lebih dari itu udah boleh pakai AC. Ya, berikut. Karena itu kegiatan kita tahun ini, Natal ditiadakan dalam bentuk kegiatan ibadah di gereja. Natal ya, tidak ada. Ya, kalaupun nanti misalnya lihat kondisi yang ada memungkinkan untuk melaksanakannya, akan ditangani langsung oleh badan pengurus jemaat. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan pernikahan, jika ada pernikahan yang mau dilaksanakan tahun ini, ya sekali lagi ketentuannya hanya boleh minimal maksimal itu 15 orang saja di dalam gedung gereja itu. Ya, ini adalah hal-hal yang akan yang dipertimbangkan sehingga akhirnya kita tidak melaksanakan ibadah di gereja, dan pengurus gereja yang hadir sepakat untuk tetap melaksanakan ibadah di rumah di kelompok masing-masing. Ya, itu pengumuman yang kami ingin sampaikan untuk diketahui oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Bapak Ibu Saudara jangan kecewa, kok yang lain sana boleh, kok kami tidak boleh gitu. Nah, kalau boleh silakan, tapi risikonya nanti kalau terjadi apa-apa ya risikonya panjang, luas. Dampak itulah yang kemudian kita harus bijak untuk melihat. Karena pandemi ini kan belum hilang. Kata kelonggaran ini, new normal ini kan bukan berarti bahwa virusnya hilang, hanya mau menyelamatkan kondisi ekonomi masyarakat kita, tapi dengan cara kita yang harus taat untuk menggunakan ini, cuci tangan dan seterusnya ya. Jadi dengan demikian mohon pengertian dari Bapak Ibu sekalian untuk tidak kecewa jika gereja kita tidak melaksanakan. Itu bukan berarti tidak beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa ya Yesus menyertai kami, berkati kami, ya boleh-bolehlah, tapi itu bukan berarti bahwa menunjukkan kita tidak disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita juga di rumah kok ya, tidak harus di gedung ini ya, dengan iman bahwa Yesus menyertai kami kalau kami ibadah di ini, walaupun melanggar perundang-undang yang COVID ini ya. Jadi saya kira itu yang tambahan yang kami ingin sampaikan untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada satu tenaga PKL yang saya sudah kasih job-jobnya, karena kita tidak ada ibadah di sini. Nanti akan ada beberapa bimbingan yang kami harus lakukan. Sudah ada caranya di kondisi COVID ini yang dilakukan oleh Jeffrey Makassar terhadap mahasiswa PKL. Jadi mereka datang di sini kan belajar cara pelayanan gereja. Jadi kalau mereka ikut pelayanan ya syukur, kalau tidak mereka fokus untuk belajar bagaimana mereka ambil bagian dalam pelayanan secara praktis di tempat ini. Saya kira itu informasi tambahan. Tuhan berkati, ibadah kita selesai. Jalan dalam hidupku.
kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.